Apa yang akan kita guys, in the previous we have inform you, kita sudah informasikan ke teman-teman ya, kalau di TOEFL, kalau teman-teman ingin dapat skor, let's say gitu ya, skornya adalah di atas 550, it means you have to get correct at least 70% of the exercises. Jadi kalau teman-teman mau dapat di atas 550, minimal teman-teman itu benar 70% dari soal. Let's say kemarin kita coba kasih exercise 10, maka with this number yang udah pasti skornya di atas 550 adalah with these things. Kalau skillnya cuma tentang subject verb agreements ya, ada Atlan, Aulia, Rafasya, Ari, dan Kania, itu pasti di atas, harusnya di atas 550 the skills. Nah, sampai dengan Kenya and also Laili. It will be this short, waktunya akan jadi lebih tepat untuk dapat 550. Tapi yang di bawah itu ya it will be less than 550. Nah, kalau teman-teman persyaratkan 600 ya harusnya di atas 80%, di atas 8, 89. That's a good score untuk di atas 600. But again, kemarin baru tentang subject verb agreements. Jadi buat teman-teman yang belum mengerjakan, nanti bisa try to do. The link I already share in the group ya. Linknya sudah dibagikan di grup untuk exercise. Well, continuing the lesson, kita akan melanjutkan lesson kita. Karena di TOEFL structures or written expressions itu banyak banget teman-teman materinya that we have to complete gitu ya. Kita harus completed itu banyak banget. And with the structures and written expressions itu ada 60 in total. Ada 60 in total, it means it will be very exhausted for you to learn all of this ya. Buat teman-teman mungkin akan jadi sedikit challenging ketika harus menghafal itu semua atau mempelajari itu semua. But let's step by step kita coba kuasai pelan-pelan begitu ya. Oke, I will share your screen. Buat teman-teman yang bisa on cam, nggak ada halangan bisa on cam. Kalau yang ada gangguan sinyal mungkin karena hujan or anything, it's okay. Well, okay. Kita akan mulai ya teman-teman. With previous, kita kemarin sesi kita yang kita bahas adalah namanya simple sentence. Simple sentence, jadi yang diujikan adalah semua tentang kalimat-kalimat sederhana. Di simple sentence itu kemarin ada 5 poinnya. There are 5 points yang teman-teman harus pahami. The verse is about subject plus verb agreements. Bahwa subjek dan verb itu harus nyambung, harus cocok. Terus kemudian dalam menentukan subjek ada 2 traps. That is object of preposition, ya, object of preposition. Dan terus kemudian yang kedua adalah ada yang namanya appositive. Ada 2 hal untuk menentukan subjek biar teman-teman nggak ketukar. Nah, terus kemudian dalam menentukan verb, there are 2 traps also. Ada 2 jebakan juga. Namanya present participle atau verb ing, and then past participle. That is verb 3. All of those things menjadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. It becomes 5 lessons. You have to, yang teman-teman harus kuasai gitu. Nah, pada malam ini kita akan go further. Kita akan lebih jauh. That is bagian 2 namanya multiple clauses. Apa sih yang disebut multiple clauses?
Kalau tadinya satu subjek dan verb itu dalam satu kalimat, nanti kita akan membuat kalimat yang subjek plus verb-nya itu tuh lebih dari satu. Lebih dari satu gitu ya. Jadi bisa dua subjek verb, tiga, dan lain sebagainya. That what we have, ya, yang kita harus pelajari gitu. Nah, yang pertama, ya, the first, ya, yang pertama, yang teman-teman harus tahu adalah namanya coordinate connectors. Ya, connectors. These coordinate connectors itu tuh menghubungkan subject verb plus subject verb apabila keduanya is actually independent. Ini juga independent. Maksudnya gimana gitu ya? Jadi subject verb itu kan kalimat gitu ya. Ada kalimat yang bisa berdiri sendiri, independent. Ada kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, namanya dependent. Nah, coordinate connectors itu untuk menghubungkan dua kalimat yang sebenarnya kalau dipisah sendiri-sendiri juga maknanya udah full gitu ya, maknanya udah komplit. As examples, I work hard every day. Gitu ya. Nah, begitu juga kalimat yang kedua, seandainya adalah you will study harder every day ya, seandainya every evening example. Nah, dua kalimat ini teman-teman, kalimat satu dan kalimat kedua ini berdiri sendiri ya, itu teman-teman bisa dapatin maknanya secara full. No bias ya. Maknanya udah full, teman-teman nggak kebingungan untuk menentukan makna komplitnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin it mentions as idenya, ide pokoknya komplit begitu. Nah, ketika digabungkan, kalau mau digabungkan, maka menggabungkannya menggunakan coordinate connector namanya. Nah, coordinate connectors ini gitu ya, coordinate connectors ini gampangnya nih ya, easily recognize. Oke, kita will mute somebody di sini. Oke, teman-teman tak mute dulu biar suaranya satu dulu. Coordinate connectors itu gampangnya dikenali sebagai fun boys. F untuk for, A for N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. These fun boys mempermudah teman-teman mengenali apa saja konektor atau penghubungnya. Sehingga kalimat yang di atas tadi bisa saja digabungkan menjadi I work hard every day, koma. Ya, koma dulu. Kamu boleh milih salah satu gitu ya. And seandainya digabungin cocoknya pakai ini. And you study harder every evening, example kayak gitu. Nah, ini membuat kamu tahu bahwa kalimat ini terhubung ya dengan namanya konektor. Nah, konektor yang seperti ini cuman bisa digunakan adalah fun boys. For, and, nor, but, or, yet, and so. Sampai sini bisa dipahami? Or any questions atau ada pertanyaan? Aman? Aman. Aman. Oke. Kalau aman berarti kita simpulkan bahwa coordinate connector itu memiliki formula subject verb, ya, this is subject, this is the verb. Terus kemudian di koma, baru konektor, baru subject,
this is the subject, and this is the verb. This is the formula of coordinate connector. Ya, kita sebut sebagai coordinate connector. Ini pertama, ya. This is the first. Yang pertama. Coordinate connector menggabungkan dua kalimat yang bisa berdiri sendiri, dependent, tapi digabungkan supaya terhubung. Maka menjadi coordinate connector. Subject verb, connector, subject verb. That's the first. Nah, lalu yang kedua, koordinat yang kedua apa? Bukan koordinat yang kedua, tapi konektor yang kedua, ya the second, we call it as adverb connector. Nah, adverb connector gampangnya kita kenali begini. What is adverb? Apa lauk ayam apa? Nah, I will mute ini dulu ya. Bisa dibetul. Ayam yang warna hijau. Wait a moment. Mau cek Hairunisa tapi tadi Suhail, siang please berkata tadi pagi, tadi mute siang. yourself. I cannot mute you here. Hostnya aku ya. Oke, let's we start ya. Lanjut lagi. Teman-teman nanti kalau yang baru join bisa di mute ya, biar nggak teman-teman yang lainnya nggak suaranya nggak terdisturb. Oke, the next ya, kita lanjut. Nah, adverb ini gampangnya kita maknai Tidak. dulu. Oh my goodness. Wait a moment. Satu nasi ayam. Gabung semua. Kamu remove dulu ya, tahap. Iya, satu. Wait a moment. Teman-teman. Ada nasi ayam katanya ya. Oke. Get it. Sorry, I got distracted. Oke, kita lanjut. Well, adverb ya. Adverb itu kan artinya adalah kata keterangan. Kata keterangan. So, in this case adalah kita menggunakan subject verb sebagai kata keterangan, to replace kata keterangan. As example, sebagai contoh gitu ya. Ada kalimat A that is yesterday, I visited you. Atau yang kalimat kedua, B, I visited you yesterday. Nah, menurut teman-teman dari A and B, kalimatnya yang benar mana nih? If you think the A or the B gitu ya, kalau teman-teman, wah ini mungkin yang A benar, yang B benar. Dua-duanya benar teman-teman. Inilah yang disebut sebagai adverb. Inilah yang disebut sebagai adverb. Nah, kita akan menggantikan this adverb menjadi subject verb. Contoh gitu ya, contoh. When you were in JKT, ya, di Jakarta, I visited you. Oke, nah when you were in Jakarta, ini menggantikan yesterday.
Begitu juga kalau ditaruh di belakang, maka I visited you when you were in. Nah, like this one. These things ya, yang semacam ini kita sebutnya sebagai adverb. Got it? Sebagai adverb. Nah, adverb bisa ada di depan, bisa ada di belakang. What you have to know, yang teman-teman perlu ketahui hanyalah kalau adverb di depan, maka dia akan adverb, subject verb. Sehingga susunannya ini ditransformasi juga menjadi sama. Konektor, subject verb, subject verb. This is formula 1. Nah, atau formula A ya, biar sama. Nah, formula B, karena dia ada di belakang, maka subject verb dulu, ya, baru konektor, maka konektor, subject verb lagi. Subject. Nah, this is, ya, yang di sini baru sebagai adverb. Maka ini disebut formasi yang ke B. Like this one. Is this clear? Apakah bisa memberikan penjelasan ke teman-teman? Clear? Yes, sir. Clear ya? Oke. Iya. Nah, apa? Ada pertanyaan? Any questions? Aman ya? Kalau aman kita bisa langsung exercises? Aman? Oke. If it's aman, kita bisa lanjut exercises. It will be ada 20 exercisesnya sebenarnya. Tapi kita mulai 10 dulu. And we will try to put it like in TOEFL test. Kita akan coba dengan timer seperti TOEFL test ya teman-teman. Jadi kita akan kasih waktu teman-teman setiap nomornya itu adalah 40 detik. 45 detik lah. 45 detik. Every single number. Setiap nomor. Nah, nanti teman-teman silahkan dicatat dulu ya jawabannya karena nanti kita koreksinya di belakang. Nomor 1 sampai 10. Oke. Will be sentence with multiple clauses. Ingat ya, satu soal 40 exercise, 40 detik, kita akan mengerjakan 1 sampai 10 dulu. Remembers, you have to note it, sehingga nanti pas 10 kita bisa tanya teman-teman, benar berapa, kamu bisa jawab ya. Oke. Now, let's start number 1. I will mute mine to get you more focus. Setelah 45 detik, langsung tak lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, kalau nggak keisi, usahakan terisi semua. 1, 2, 3.
Oke, time is up. Waktunya habis, teman-teman. Kita akan coba kerjakan ya. Number one. Let's we talk to Salma Galuh Santika. Number one, what is your answer and why? Nomor satu, apa jawabannya dan kenapa? Salma, halo Salma. Iya, Mister. Number one, kenapa? Jawabannya? Em, Kalau saya sih jawabnya D ya. D, yang kenapa? Hmm, Let's I explain. Nanti boleh dirubah atau tetap D ya. Jadi, until, until itu adverb. Jadi, until itu adverb connector. Nah, kita lihat teks di sini. Ada parent flamingos, sudah subjek. Lose adalah verb. Konektornya adalah until. Maka di sini harusnya apa? Apakah D, yang, C, B, atau A? C. C. Let's check. Nice. That's the answer C ya, sama kalau because of until adalah konektor, maka susunan adverbnya di belakang konektor subject verb. Konektornya until they win their young is the completed subject and verbnya. Very nice. Thank you. Kita lanjut ke nomor 2. Dr. Adlan. List number 2. In number two, I answered D because kayaknya kasusnya ini dia bertentangan, jadi bukan, jadi dia harus cari kalimat yang bertentangan dengan kalimat sebelumnya. The champagne can be purchased by the Balthazar, but brandy cannot be purchased in this amount. Tapi saya tadi agak bingung dengan yang because brandy, jadi mungkin dia kasusnya masih bisa berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Saya maksudnya vocabulary-nya kurang bagus untuk yang Balthazar-nya maksudnya apa gitu. Oke, let's recheck. Betul ya. Nah, ini supaya nggak bingung sebenarnya ini bukan case-nya. Ini yang let's say you don't know just Balthazar adalah pembelinya gitu ya. Bukan pembeli dalam amount yang kayak drum besar gitu. Nah, tapi kalau yang apa namanya menjadi clue-nya adalah ketika ada koma di sini dan kita lihat udah ada subject and verb, di sini ada koma, maka ini ada verb lagi, maka di sini harus ada konektor dan subjek. Konektor yang bisa diikuti dengan koma sebelumnya adalah coordinate. Coordinate konektor. Which is, coordinate itu kan konektornya adalah fun boys. For and not but or yet and so ya. For and nor but or yet so, dan because tuh nggak ada dalam susunan di sini. B-nya adalah but, maka but brandy, but-nya konektor, brandy-nya adalah subjek, verb-nya adalah cannot. That's the answer. Ya, konektor yang sebelumnya bisa di koma adalah coordinate konektor. Ya, because of that's not adverb. Itu bukan adverb. Adverb kalau di belakang nggak perlu di koma. Oke, good. Kita lanjut ke nomor 3. Go to Alvani Setiawan plus number 3. A, B, C, or D? Alvani please. Yes, Mister. Eh, saya pilih B ya. Because of?
Iya, alasannya cari konektor sih. Oke, cek ya, cari konektor. Very nice, betul. Nah, itu juga simpelnya sebenarnya kayak gitu. Kalau teman-teman menemukan ada subjek verb yang lebih dari satu, maka dia berdirinya adalah dengan konektor. Nggak bisa tanpa konektor. Nah, kita lihat di sini ada the red panda adalah subjek, is called adalah verb. Sementara has adalah verb juga. Maka belum ada konektornya, sementara sudah ada subjek verb. Dan di sini ada verb lagi, maka double verb, ya kan? Maka kita harus membutuhkan konektor dulu. Nih, sini konektor. Ini subjek verb, konektor subjek verb. Ini menjadi adverb di depan, di koma, terus subjek verb. Adverbnya adalah konektor subjek verb. That's why the answer B, because. Sementara yang lain ini salah karena nggak ada apa namanya, nggak ada subjeknya. On it nanti nggak ada konektor dan nggak ada subjeknya. It cuman subjek doang. Very nice, thank you, Mas Alfani ya, thank you. Oke, kita lanjut ke Anita, like my friend, number 4. Anita. Halo, Anita. Oh, live Anita, if the person. there is no ya, Anita, there is no. Ari Lades, plus number 4. Ari Lades, number 4. Number 4. C, sir. C, why? Kenapa? If the if the person lives long enough. Karena saya lihat ini ada dua kalimat ya. Cuman eh, dipisahkan koma di tengahnya, baru di awalnya ada konektor. Kalau if biasanya komanya di tengah gitu. Baru if-nya itu juga setelah if ada subjek, baru lives sebagai personnya connect dengan predikat yang singular. Oke, langsung cek. Very nice, betul sekali ya. If the person lives, konektor subject verb, terus kemudian di koma, berarti ini adalah adverb. Maka selanjutnya harus subject verb. Maka every Down syndrome individual adalah subject, gets adalah verb. Very nice, Ernadez, you got it correct. Mantap, udah benar nomor 4. Wah, dari 4 nomor ini teman-teman benar semua ya. Let's we go nomor 5. Nomor 5 we go to Aulia Andika. Number 5. Aulia Andika. You're muted, Aulia Andika. Please, unmute. Okay, sir. I answered B. B. D, Delta. D. Kenapa? Karena udah di D. Ini berarti kan kita butuh subjeknya. This is the subject. Dan verbnya belum ada di kalimat yang kedua. Let's check. Very nice, betul. Nah, kita lihat di sini ada koma ya, berarti di depannya adalah adverb. Maka konektor subject verb dicek. Konektor subject verb very nice adalah adverb. Maka selanjutnya diikuti subject verb. Di sini belum ada subject verbnya, maka the supreme court adalah subject, role adalah verb. Very nice, that's correct. Thank you, Olia, for answering number 5. Kita lanjut ke nomor 6. Elisa Aulia, mirip banget namanya ya, sama-sama Aulia. Elisa Aulia. Elisa, you're muted. Elisa, you're muted. Nggak ada Elisa. Oke, we go to Kania, Devi. Kania. Number 6, Kania, please.
You're muted kan ya? Yes, sir. Okay, good. Number 6, why? Your answer? I answer D. D. Yes, D or B? D. D ya, delta ya. Ya, betul. Kenapa? Bentar. Eh, karena di sini Mm-mm. butuh apa namanya? Butuh kalau saya Kayak gitu, Star. Apa? Sini eh dari artinya gitu. Jadi Mm-mm. menurut saya yang nyambung itu yang di. Oke, let's check. Mistaken. Nah, unfortunately I have to remind teman-teman ketika mengerjakan grammar nggak boleh pakai translation. Kenapa? Karena translations itu depends on who translate it. Translations itu artinya tergantung ke siapa yang mentranslate. Masalah maknanya itu kan menjadi interpretasi masing-masing ya gitu ya. But you have to focus on the writing konteksnya dulu, writing konteksnya. Nah, coba tak jelasin writing konteksnya. Nanti Kania coba jawab ya. When adalah konektor. Nah, terus ini adalah koma berarti dia depan itu adverb. When San Diego summer heat berarti dia adalah subjek. Karena has withered ini adalah has plus verb 3 maka perfect adalah verb. Konektor subjek verb koma itu sudah lengkap menjadi adverb ya. Di sini ini adalah adverb. Bloom itu berbunga atau bermekaran. Ini adalah verb. Nah, kita tinggal butuh apa di sini and what will be your answer kan ya? B berarti ya. B, that is Yes. lilies. Oke. Ya, begitu. Oke. Terus kemudian kenapa kok D itu salah? Karena dengan adanya by adalah preposition, maka Lily ini nggak bisa jadi subjek. Ya. Terus kemudian kalau ada kata start, ini adalah verb, ini verb juga. Nanti bertabrakan, verbnya ada 2. Like that. Very nice. Number 6. Tania, thank you. Now we go to, kita akan pergi lumayan jauh ya. After Kania ini di Karina Jasmine. Karina Jasmine, number 7. Karina Jasmine, you are muted, sorry. Okay, wait. Yeah, okay. I give you time. A maybe. Kenapa E? Uh, It's okay. yeah, it's explain. Oke. Kita cek. Aduh, salah. I will try to explain, nanti kamu boleh jawab. Ada kata where, berarti dia konektor. Nah, where kalau di tengah, berarti kesananya adverb. Adverb itu terdiri dari konektor, subjek, verb. Kita lihat di sini, the clothes adalah subjek, have dried adalah verb. Oke, berarti konektor, subjek, verbnya udah selesai. Kamu boleh coret nih di sini. Nah, udah finish gitu ya. Nah, sekarang berarti di sininya butuh subjek verb. Ada nggak subjek verb di antara duck out canus? Itu kan nggak ada. Maka kira-kira kamu akan menjawab apa? B, C, or D? Karina.
You're muted, sorry, Karina. B. B. Karena kita cek. Very nice. Oxen adalah subjeknya, verb adalah pool adalah verbnya. Nah, nanti kalau kalimatnya panjang, dianalisis aja. Ada nggak konektornya? Kalau ada konektor, maka konektornya itu bisa diselesaikan. Kalau udah selesai, tinggal dicoret gitu. Jadi untuk mempermudah biar kalimatnya tidak terlalu panjang. Thank you. Is this clear, Karina? Atau mau ada yang ditanya? Yes, it's clear. Thank you so much. Oke, thank you. Next kita lanjut ke 8. Kita jauh ke Kenya, Giovanni. Hello. Halo. Number 8, I answer B. B. Kenapa? Because we need subject in this sentence. Oke, what is the verb then? Verbnya mana? Verbnya have been observed. Oke, let's check. Set, have been adalah verb, snow adalah subject, and rain adalah subjeknya. Kita cek. Lihat mistaken. Kenapa mistaken? Kita lihat di sini. Like a mountain apositif kita coret. Ya, ini cuma apositif ya. Terus kemudian the Empire State Building adalah subjek. Reads adalah verb. Ada subjek, ada verb. Di sini ada verb lagi, berarti butuh konektor. Nah, di sini ada koma. Kalau ada koma, berarti konektor apa yang bisa mengikuti? What is that? What is your answer kayaknya? D, but snow. But snow. Yakin? Snow dengan have kira-kira cocok atau enggak? Snow kan singular. Snow kan singular. Have adalah plural. Oh Have iya. plural. And Tapi snow apa? and rain. And snow and rain. Nah, ini yang aku bilang, kenapa mengerjakan grammar itu nggak boleh pakai translations. Karena kalau pakai translations, pasti kamu akan kok ada lagi, dan snow, dan salju, dan hujan gitu ya. Itu akan jadi aneh pemaknaannya. Kenapa? Karena memang it depends on interpretations-nya gitu. Jadi, apa namanya, nggak nyangka benar katanya kata si Ari. Pokoknya back to the context writing formulanya ya. Get it correct. Thank you. Jawabannya A. Ada yang masih bingung? Yang ini bagian 8A. Kalau nanti masih ada bingung boleh di follow up ya pertanyaannya. Thank you. Kita lanjut ke nomor 9. 9 after Kenya. But I am interested. Kenapa namanya Kenya? Are you born in Kenya? Yes. Seriously? Yeah. Oh my God, that's amazing. Oke, lanjut kita. Lanjut ke Lula. Lula number 9. Lula. Kenapa E? Personnya subject. Sorry? Personnya subject. Personnya subjek. Oke, nice. Lanjut. Verbnya perceive. Begitu? Is that I'm like not that? sure, Mister. Kita cek ya. Mistaken. Kenapa mistaken? Karena yang mungkin teman-teman nggak tahu bahwa provided dan providing ini nih konektor teman-teman. Ini nih konektor. Ya, jadi ini udah ada konektor. Nah, terus kemudian is adalah verb, a complete lack of simulations adalah subject. Nah, ini kok bisa verb di sini baru subject. Ini tak kasih additionalnya biar teman-teman nggak bingung. Karena ada yang bilang there-nya subject. Enggak, there itu bukan subject. Jadi, there kita menyebutnya sebagai expressions atau ungkapan untuk place, tempat. There, di sana.
Nah, ketika ada expressions of place, maka subject verb itu bisa dirubah menjadi verb subject. Jadi dia tidak bilang there a complete lack of simulations of retina is, tapi dibalik verbnya dulu, there is a complete lack of simulations. Maka kamu juga menulisnya biasanya there is the key, seandainya biasanya kalau ditanya mana kuncinya, there is the key. Ini jangan bilang there-nya adalah subject, the key, is-nya the verb. No, the key-nya adalah subject, is-nya adalah verb. Dan ini mengalami namanya inversion, penukaran antara subjek dan verb gitu. Nah, kalau sini sudah selesai, provided adalah connector, there is a complete lack of simulations adalah verb dan subjeknya, maka kira-kira perceive adalah verb, maka kurang apa? Lula. Kurang apa, Lula? Subjeknya Subjeknya apa jadinya? a person. A person. Kita cek. That's very nice. Begitu ya. Providing, jangan lupa itu adalah konektor. Kita lanjut lagi nomor 10. Nomor 10 kita Lydia Camilla, please. Lydia. Jawabannya A. A. Kenapa A? Elephant poaching itu subject verb, terus the was-nya itu connector. Dia bukan sih. Bukan. Verb juga, verb. Terus kita di sini hanya cari karena has itu kan singular, elephant itu singular. Jadi gimana ya? Cocok. Terus yang bikin kamu susah menjelaskan, poaching ini bukan verb. Poaching itu adjektif. Kenapa kok adjektif? Kemarin kita udah bilang bahwa kalau verb ing nggak ada pasangannya, nggak ada be-nya, maka dia adjektif. Maka ini kita jadikan sebagai adjektif. Maka subjeknya adalah elephant, verbnya adalah has. Betul, begini. Lanjut. Ya. Jadi yang kita butuhkan hanya konektornya belum ada. Konektornya apa? Berarti salah kayaknya. Kita cek dulu. Betul loh. Konektornya kan since. Since kan artinya sejak. Nah, konektor itu di Indonesia, adverb ada berapa sih kata keterangan di Indonesia tuh ada apa sih? Kan ada banyak banget ya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan cara, ada keterangan kondisi, ada keterangan sebab dan akibat. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada banyak seperti itu. Keterangan ya. Nah, since adalah sejak, maka keterangan juga masuk dalam kategori keterangan waktu kan gitu ya. Maka it's kategori sebagai keterangan. Nah, the international ban on euphoria, international ban on euphoria ini adalah subjek, verbnya adalah di sini. Ini konektor, ini subjek, ini verb. Subjek, verb, konektor, subjek, verb, like that. Oke, ada pertanyaan? Udah jelas? Aku masih bingung soal gimana caranya menentukan itu konektor atau bukan gitu. Soalnya aku dari tadi kebalik terus antara konektor sama itu sama verb. Sama verb. Ya. Oke. Konektor itu artinya, konektor itu tuh artinya adalah penghubung. Nah, kalau dia
Sebenarnya jawabannya simple, kamu bisa tak bilang menghafal gitu ya. Tapi kayaknya nggak seru banget kalau tak jawab dihafalin gitu kan, kayak nggak seru banget ya. Eh, konektor, konektor itu tuh atau conjunction sama aja. Kamu mau sebut konektor atau conjunction. Artinya itu penghubung. Nah, karena dia penghubung, maka dia bisa menghubungkan. Contoh, seandainya konektornya adalah N, maka dia bisa menghubungkan I and you seandainya. Jadilah dia. Since gitu ya. Since konektornya kan untuk keterangan waktu, makanya since yesterday. Jadi kan. Nah, supaya nggak bingung, kamu tambahin aja, oh dia konektor. Maka dia bisa menghubungkan sesuatu. Kalau seandainya dia menghubungkan antara sesuatu yang independen, ya I and you, nggak bisa. But not today. Nyambung nggak tuh? Kalau nggak nyambung, berarti dia bukan konektor. Nah, kalau sementara verb ini ada pasangannya. Paling tidak verb itu ada singularnya, ada pluralnya, gitu ya, ada pluralnya. Kalau kamu seandainya ketemu ada was, terus kemudian ada were, ini pasangannya. Maksudnya dia bukan konektor, karena konektor nggak punya pasangan, gitu. Nah, terus kemudian kamu menemukan is, ada are, gitu kan? Kamu menemukan tadi seandainya has, ada have. Nah, yang berpasangan itu bukan konektor, gitu ya. Dia adalah verb. Atau dia bisa ada perubahan 1, 2, 3 dan ing-nya. Contoh, seandainya kamu ketemu kata apa ya? Ketemu kata take, gitu ya. Wah, ini konektor atau verb? Take, ada took, ada taken, ada taking. Nah, ini berarti bukan konektor, ini adalah verb. Hanya verb yang bisa memiliki perubahan sampai 4 seperti ini. Ada di take, took, take, taken. Kayak gitu. Is this answering? Oke, clear, Mister. Oke, good. Tadi si Ari kayaknya ada pertanyaan. Kalau kucingnya di depan gimana? Oke, nah kalau case-nya, nah itu adalah extraordinary case ya. Kalau case-nya adalah nanti yang bagian properti tak bahas sendiri ya. Kalau seandainya verb ing ini bisa disebut ya, kamu bisa menyebutnya sebagai present participle, atau kamu bisa menyebutnya sebagai gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang berubah bentuknya menjadi kata benda. Contoh, kata kerja work, gitu ya, dirubah menjadi working, maka work itu artinya bekerja, working artinya mengerjakan, ya kan? Itu menjadi benda. Dia bisa ditaruh di depan, ya, it can be put it in front, seandainya working gitu. Tapi dia karena membendakan kata kerja, posisinya sebagai subjek. Contoh, working is my hobby. Workingnya di depan, dia adalah subjek, isnya adalah verb. Seperti itu, Ades. Is this answering, Ades? Saya open mic ya, Kak ya. Lebih ke saya lebih ke arah apa ya? Kadang kan ada penggunaan yang present participle-nya itu kan kadang di depan, kadang di belakang, kayak swimming pool kan sama-sama apa ya? Kayak kalau itu maksud saya tadi, kenapa dia nggak Kenapa dia di depan? Nah, poaching itu elephant atau nggak elephant poaching gitu? Maksudnya penggunaannya itu gitu. Kapan penggunaan di depan, kapan penggunaan di belakang, Kak? Gitu, Kak. Ini agak complicated, nggak apa-apa ya, tapi tak jelasin. Ada istilah namanya praise. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai frasa. Nah, frasa itu rumusnya adalah head dan modifier. Kalau di dalam bahasa Indonesia, hukumnya adalah diterangkan dan menerangkan. Head itu adalah intinya, M itu adalah modifier, berarti
anakan atau penjelasnya. Contoh gitu ya. Kamu menulis swimming pool. Ya, swimming pool. Ini kira-kira intinya pada poolnya atau di swimmingnya? Poolnya. Poolnya. Oke, berarti ini head, ini modifier. Nah, headnya ini nih, pool ini bentuknya apa? Bentuknya adalah noun, kata benda. Maka ini disebut sebagai noun phrase gitu. Nah, kalau tadi elephant poachings, intinya di mana? Di elephantnya atau di poaching? Kalau seandainya di poaching ya berarti gerund phrase kayak gitu. Like that. Just a case like kayak gitu. Rumit kan? Ya, rumit ya. Tapi just don't get it confused ketika dia ditaruh di depan, terus di belakangnya adalah kata benda, berarti adalah noun phrase. Intinya ada di mana? Nah, kalau intinya ada di kata bendanya itu tadi, maka ya that very interestingly-nya adalah kamu menyebut bahwa swimming-nya adalah modifiers, head-nya adalah pool-nya. Tapi kalau seandainya kamu tahu 11 poachings, 11 adalah noun. Poachings itu tidak apa? Hanya adjektifnya, adjektif menjelaskan si elephants tadi gitu. That things. Kayak yang kemarin present participle, kalau di depan adalah sebagai present participle, kalau di belakang dia adalah sebagai modifiers untuk apa namanya? Noun phrase like that. Got it? Nanti ada adjective clauses. Tenang, nggak ada untuk menjelaskan. Oke, teman-teman, dari 10 soal tadi benar berapa kira-kira? Sembilan, buah bagus. 8, bagus. Bagus, benar yang 8. 6, 60. Lainnya benar berapa nih? Salah nomor 9. Oke. Kurang ada 7. Oke. Lainnya? Lagi. Nah, terus kalau tadi jawaban simpelnya sebenarnya kamu bisa ngecek di sini. Nanti tak bagikan juga, bisa tak bagikan bukunya. Adverb itu yang familiar, bukan hanya ini ya. I just don't want to limit your learning. Ini cuman adverb yang paling banyak digunakan. Adverb yang paling banyak digunakan tuh ada adverb time, ya, adverb time. Di sini kayak after, as, before, as soon as long as, one, since, ya. By the time, while, whenever, when, gitu. Until tadi yang disebut itu adalah time. Cause ini adalah keterangan sebab. As, because, in as much as. Nah, aku lebih menyarankan teman-teman yang nggak familiar itu dikenalin aja. Kalau yang udah familiar kan udah nggak perlu dihafalin lagi. Ada in as much as, ada now that. Ini mungkin nggak familiar teman-teman. Ada since gitu. Adalah juga sama untuk keterangan sebab. Selain itu masih ada lagi, yaitu keterangan condition, keterangan kondisi, keterangan bertentangan, ada manner, ada place. Conditions ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Clause unprovided and providing, dia bisa menjadi konektor. Di kontras ada although, even though, while, whereas. Manner ada as, in that, terus kemudian place ada where and wherever. Gak perlu dihafal, just be familiar. Ya, nanti bisa tak bagikan juga bukunya untuk kalau teman-teman mau belajar. I guess that things. Nah, sekarang udah jam 8, teman-teman masih mau latihan soal atau mau we go to the next lesson? I follow you. Aku ikut teman-teman. Kalau masih bisa fokus, kita bisa exercise bisa explanations. Kalau udah nggak fokus, let's we do practice again. 10 soal lagi tersisa. Yuk, boleh voting di chat. Next lesson 1. Ayo kita tunggu latihan soal. Masih imbang 1-1. Latihan soal 3-1. Next lesson 3-2. Kita butuh 10 orang untuk voting.
Next lesson. Latihan soal. Masa masih imbang nih? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nih, udah ganjil. Stop ya, ganjil. Sampai Anita kita hitung. Sampai Anita, latihan soal. Latihan soal, latihan soal. Latihan soal. Ini 4. Next lessonnya kita cek. Anita, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 dan 4 nih. Sama ya kayaknya ya. Next lesson. Oke. Tak jelasin dulu next lesson sedikit, 1 lesson aja. Habis itu nanti kita akan lanjut ke latihan soal ya. Next lesson sih. Oke, next lesson sedikit tak jelasin 1 lesson saja. Nanti kita akan coba langsung praktisnya biar dua-duanya terakomodir. Oke. Selanjutnya kita menyebutnya sebagai, tadi kita pahami banget bahwa ada subject verb, konektor subject verb. Ya. Terus kemudian ada subject verb, koma, konektor subject verb. Ada lain lagi, konektor subject verb, koma, subject verb. Yang pertama ini kita sebut sebagai coordinate connector. Ya, coordinate. Yang kedua ini kita sebutnya sebagai adverb connector. Nah, yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah sesuatu yang kita sebut sebagai noun clause. Nah, noun clause itu tuh berarti adalah subject verb ya, yang fungsinya dia sebagai noun atau kata benda. Jadi kita akan membuat konektor subject verb atau subject verb ya, klausa, yang fungsinya adalah sebagai kata benda. Nah, pertanyaannya adalah kata benda posisinya ada di mana? Gitu ya. Kata benda posisinya ada di mana? Posisi pertama, kata benda itu bisa sebagai subjek. Contohnya, ya, benda mati, benda hidup, atau benda apapun yang ada di depan saya adalah laptop. Maka I will mention it, gitu ya. Laptop is electronic device, seandainya gitu ya. Laptop adalah peralatan elektronik. Nah, laptop ini adalah subjek yang berupa kata benda. Verbnya adalah this one is. Ini disebut sebagai kata benda sebagai subjek. Nah, laptop ini gitu ya, disebut sebagai kata benda yang fungsinya sebagai subjek. Kita bisa gantikan dia menjadi subjek verb yang fungsinya sama sebagai kata benda dan juga sebagai subjek. Example, kita ganti dia. What I use is electronic device. Nah, what I use di sini, teman-teman, walaupun dia terdiri dari konektor, subject, and verb, tapi sebenarnya as simple dia adalah sebuah subjek. Dia adalah sebuah noun, kata benda. Sama seperti laptop tadi, fungsinya sebagai kata subjek, gitu ya, kata benda yang untuk subjek, dan verbnya adalah is. Ini disebut sebagai noun clause as a subject. Noun clause as a subject. Gitu.
Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Aman ya? Aman. Teman-teman ini cepat nangkepnya. Nah, generasi emas ini kan. Nah, kita lanjut. Kata benda juga bisa menjadi objek. Can be an object. Objek dari apa gitu ya? Objek pertama adalah object of verb. Setiap kata benda atau kata benda, verb itu kan kata kerja ya. Setiap kata kerja atau hampir semua kata kerja itu butuh objek. Maka objeknya itu bisa kata benda. Contohnya, I buy a laptop. Nah, a laptop here, I adalah subjek, buy adalah verb, a laptop adalah kata benda yang berfungsi sebagai objek. Objek apa? Objek dari sebuah kata kerja, buy, begitu. Nah, kita juga bisa mentransformasi ini tadi menjadi ya, I buy what you offer. Tandanya gitu. Aku membeli apa yang kamu tawarkan. Nah, what you offer adalah konektor subjek verb, sama halnya gitu ya, sama halnya gitu ya. Ya, sama halnya sebagai apa namanya? Kata benda yang fungsinya juga sebagai objek. Objek dari apa? Objek dari kata kerja buy. Like this one. Nah, is this clear sampai sini? Sesimpel ini bisa dipahami? Aman? Aman. Aman ya. Ini kalau belum ada perwakilan aman, kita tungguin sampai subuh ya. Kita tungguin ya. Nah, lanjut. Ini tadi objek dari kata kerja. Bisa juga menjadi objek of preposition. Preposition kata depan ya, yang kemarin kita ingetin bahwa kata preposisi bisa membutuhkan objek. Objek adalah kata benda yang merupakan object of preposition, dia tidak bisa menjadi subjek. Ingat itu kan kemarin teman-teman ya. Object of preposition sebagai pengecoh subjek. Contohnya, I am standing in front of seandainya di depan apa ya? Di depan the store. The store. Nah, kalau kamu lihat di sini, I adalah subjek, am standing adalah verb. Nah, in front of ini adalah preposition. Maka dia butuh objek. Objeknya adalah the store. The store adalah sebuah kata benda yang berfungsi sebagai objek dari preposisi in front of. Kita bisa mentransformasi ini menjadi apa? Menjadi contohnya, I am standing in front of where? Aduh, sorry. Teman, hilang. My devices nge-lag. Can you see my notes or not yet? Belum ya? Ngeheng. Moment guys. Keren sudah. Itu momen ya, ada case tadi. Tiba-tiba ke Bennett. Share screen-nya ke Boin.
Okay, let's try to open it again. Nah, the store ini bisa kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, the store ini bisa saja menjadi I am standing in front of where, oh my goodness, too small. Where you, oh my goodness. Lagi teman-teman. Alternatif. Tadi ya, kita lanjutkan di sini aja. Tadi I mentions bahwa aku sebutin I am standing in front of the store gitu ya. Nah, the store ini tadi adalah objek. Nah, objek dari preposition. Kita juga bisa mentransformasi the store menjadi seandainya where you work gitu. Aku berdiri di depan di mana kamu berdiri bekerja gitu. That a thing ketika dia menjadi objek. So, to simplify, noun clause itu bisa sebagai subjek ataupun sebagai objek. Ya, susunan pertamanya adalah konektor subjek verb. Begitu juga ketika menjadi objek adalah konektor subjek verb. Posisinya menggantikan kata benda, like that. Alright. Nah, ini susunan pertamanya. Susunan keduanya as simple. Si kata benda tadi, ya, noun tadi, itu nggak harus selalunya butuh subjek. Ketika dia tidak ada subjek definite atau tidak ada subjek jelasnya, maka kamu nggak perlu menulis. Contoh gini. What is in the box is expensive. Terus kemudian yang kedua, what you put in the box is expensive. Ini tak kasih contohnya langsung karena ini tinggal simple aja. Kamu bisa menggunakan noun clause dengan konektor langsung verb. What is in the box? Apa yang di dalam kotak? Sebagai subjek ataupun sebagai objek nantinya bisa seperti ini. What is langsung. Konektor langsung plus verb. Atau konektor what you put subjek plus verb. Oke, nah makanya noun clause punya dua rumus, bisa konektor subjek verb atau konektor plus verb. Nah, terus kemudian kedua ini memiliki dua posisi, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Yang penting dua-duanya menggantikan kata benda. Menggantikan kata benda. Nah, kalau objek jangan lupa dia bisa jadi object of preposition atau object of verb. Begitu. As simple as that. Ada pertanyaan? Langsung praktis ya. Kita bisa praktis. Tak kasih praktisnya satu-satu. Nggak langsung banyak. Iya, simple. Karena waktunya tinggal dikit. 10 menit mungkin bisa 2, 3, 4 soal. Kita bisa kerjakan. Kita quit the session. Cek dulu ya. Set.
Oke, what is the answer for number 2? Silahkan yang bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kalau objek adverb seperti apa? Nanti ya. Adverb nggak perlu objek sebenarnya. Adverb itu kata keterangan. Kata keterangan itu di akhir. Nggak ada ini. Apa nggak ada objeknya lagi. Dia udah kata keterangan. Udah keterangan. Itu nggak ada lanjutannya. Ismalia. On high ini kok nggak ada di absenku ya? On high ini on high siapa sih on high? Your name on the attendance list? Oganovija Hayati. Sobri siapa? Oganovija, tapi itu Hayati. disingkat. Oh, alah, disingkat on high. Ya oke, tak kira kamu orang Vietnam atau mana namanya on high. Oke. What is your answer on number 2 on high? A, Kenapa? karena butuh konektor Z dan subjek. Setelahnya ada form yang verb. Oke, ini adalah apa? Konektornya konektor apa ini? Noun clause, adverb clause, atau coordinate? Coordinate. Noun clause. Oh, noun clause. Kita ngitungnya gini aja. Galileo observations of the face of Venus, kamu kan tahu bahwa ini subjek. Proof adalah verb. Nah, verb itu butuh objek. Objeknya apa? Kata benda. Maka dia adalah noun clause gitu. Tinggal as simple kayak gitu. Nah, noun clause. Oh my goodness. Noun clause itu, ya, buat teman-teman sambil kita koreksi bersama ya. Noun clause, dia bisa konektor subject verb atau konektor plus verb. Nah, sini yang udah ada verbnya, maka either konektor subject atau konektor doang. Nah, yang ada konektornya cuman that sama what. Nah, kalau that ini adalah konektor plus subject, what itu konektor plus verb. Sementara ini udah ada verbnya. Maka di one and only the answer is A. Very nice. Thank you on high. You get it correct. Oke, nice. Kita lanjut ya. Kok nggak bisa kehapus? Kita coba lagi. Number 4. You have done, please write down on the comment on the chat. Tahlia, ini belum ngomong dari sama Tahlia tadi. Tahlia, your answer number 4. You are unmute. Tahlia. Yes, sir. Number 4. What is your answer? Jadi di sini kita perlu itu kan noun clause ya. Jadi perlunya Noun clause. ya konektor. Tadi konektor itu plus subject plus verb or konektor plus verb. So I answer C karena di sini
dari connector plus verb which is. Jadi is causing jadi verbnya. Jadi Kalau yang B, B, oke, yang B itu what itu connector, the cause of itu subject, subjek. Ada and verbnya nggak dia? the verb-nya itu ada di over. Bukan dong. Over itu adalah Oke. preposition. Kita cek ya C. Ya kalau sama-sama ada verbnya dua-duanya betul nggak bisa. Yang benar adalah C karena what connector plus verb di sini. Sementara kalau di sini baru connector subjek doang, Sorry. belum ada verbnya. That's why it's mistaken. Oke, ini oke, Atlan get miss tadi. It's okay. Kita lanjut lagi. Yes, please. Number 8. Belum ada yang jawab. We're waiting. Let's go, we are waiting. Belum ada yang jawab loh ini nomor 8. Kita tunjuk aja kali ya. Rumit. For me, this is soal yang paling gampang, teman-teman. Kan teman-teman bisa gini kan ya. As simple as gini. Ini verb, is forming verb. Ini ada has been, ini verb juga. Ada 2 verb. Berarti dia pasti butuh konektor. Dan satu-satunya yang pakai konektor adalah D. Maka harusnya D benar. Nah, like this. Ya, jadi kalau ada 2 verb, itu nggak bisa tanpa konektor. Kecuali verbnya paralel. Nah, ini sekalian tak kasih tahu. Ada namanya paralel. Paralel itu digabung gitu kan, kayak rangkaian listrik. Satu subjek bisa pakai verbnya banyak gitu. Tapi paralel syaratnya. Syaratnya paralel. Artinya verbnya semua sama. Dan subjeknya itu satu tapi melakukan banyak hal. Contohnya I work, study, sleep, and ya, koma, and eat every day gitu. Nah, ini boleh. Karena ini paralel, subjeknya aku melakukan ya study, ya work, ya sleep, ya eat gitu. It possible. Tapi kan ini berbeda karena ada is warming, ada has been, berarti kan it's different. Like that. Jadi setiap ada verb 2 dan terus kemudian dalam satu kalimat, maka dia akan butuh konektor. As simple as that. Nah, begitu. Nanti kita in the next lessons kita akan practice lebih banyak. Because tomorrow directly will have class, kayaknya nggak perlu tak kasih additional exercises ya tak kirim. Tapi kalau if you need,
just let me know, nanti bisa tak kirim juga. I just don't wanna give you later, nggak kayak sekolah merasanya ada PR terus gitu. But actually on your learning package yang ada di English Word itu udah semuanya exercises, can be around lebih dari 800 exercises I prepared there. Oke, nanti tak screenshot ya. Parallel verb itu ada di structures kayaknya nanti aku coba screenshot. Lupa aku urutannya. Oke. I guess that thanks for this evening. Thank you for joining the class. Stay healthy because tomorrow we'll have class again at the same time. Waktu kita akan punctual mulai jam 7 selesai jam 8.30 to make you easier set up the things. I will upload right away karena besok langsung teman-teman di kelas akan langsung aku upload record kelas kita ya. I guess the things. Thank you for joining my class. See you tomorrow. Sampai bertemu besok. Bye bye everyone. Thank Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.